Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 26 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini dengan kabar dari Komnas HAM yang hari ini melakukan pemanggilan terhadap Ajudan Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo serta Baradae. Pada Selasa pagi tadi, ada 5 orang ajudan Irjen Pol Verdi Sambo yang didampingi oleh 2 orang polisi lainnya tiba di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Mereka tiba pada pukul 10 dengan mengenakan pakaian seragam safari putih dan semuanya kompak menutup mulut atau tidak memberi keterangan kepada awak media. Setelah itu pada sekitar pukul 13.25 siang, terlihat seorang pria turun dari mobil Innova hitam masuk ke gedung Komnas HAM. Pria yang mengenakan kemeja hitam itu membawa tas ransel, diketahui merupakan Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumia, seorang pria yang disebut-sebut sebagai penembak rekan polisinya yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Informasi kedatangan Baradae di Komnas HAM ini langsung dibenarkan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Pemanggilan ini pun untuk pemeriksaan sejumlah ajudan Irjen Pol Verdi Sambo termasuk Baradae. Pemeriksaan pun akan dilakukan dengan 2 model pemeriksaan, yaitu secara bersama-sama dan individu. Masih dari kasus tewasnya Brigadir J, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa masih ada 2 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo yang belum hadir di pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan saksi ini pun dilakukan dengan 2 model. Lantas, seperti apa 2 model pemeriksaan ini? Selengkapnya kita simak pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat konferensi pers yang tadi di gedung Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Baik, pagi ini ada 5 ajudan dari Saudara Verdi Sambo yang sudah memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Kami masih menunggu beberapa yang lainnya. Sebisanya juga pada hari ini, dan tadi kami sudah tanyakan kepada Mabes Polri mengenai belum hadirnya ada 2 orang lagi yang belum hadir itu. Berarti total yang dipanggil Komnas HAM ada 7 orang ya Pak? Sementara ada 7. Kami akan tanya lagi apakah masih ada yang lain. Kalau ada yang lain kita minta semua datang. Dan respon dari Kapolri sendiri Pak Sigit bagaimana Pak? Untuk yang kemarin kita bicara itu dengan Pak Irwasum. Pak Irwasum berjanji akan mendatangkan seluruhnya. Baru kami pagi ini baru datang 5. Makanya kami tanya ulang ya, mengapa yang lain belum datang. Apakah ada pemeriksaan misalnya atau mungkin ada prosedur tertentu karena ada yang sudah misalnya melapor ke LPSK ya, kita ingin tahu. Bapak, seluruhnya itu ada berapa Pak ajudan yang mau dipanggil sama Komnas HAM Pak? Semuanya, ya sementara yang kami tahu ada 7. Kalau nanti keterangannya ternyata ada staf lain kita akan panggil. Mas mana? Terkait otopsi besok kita lanjut apa ditolak Pak? Ya lanjut, sudah direncanakan. Tim kita akan berangkat sore nanti ke sana. Karena kami sudah diminta juga secara resmi ya. Ini penting karena untuk mendapatkan satu kesimpulan yang lebih akurat ya. Kemarin kita sudah dapatkan keterangan langsung juga dari dokter forensiknya, diantar langsung juga oleh Pak Irwasum. Kemudian setelah itu kita hampir 2 jam lah ya, melakukan pemeriksaan, keterangan sudah diberikan semua. Sekali lagi, keterangan mereka itu versi mereka. Kami bandingkan dengan yang versi keluarga. Kan ya, begitu. Besok itu akan kita dapatkan lagi yang dari hasil ekshumasi. Yang itu juga dihadiri oleh banyak pihak, termasuk saya dengar ada tim dari kedokteran RSCM, TNI, dan lain-lain. Kami sendiri juga punya ahli yang akan kami mintai pendapatnya, memberikan masukan pada Komnas HAM menilai seluruh data fakta yang kami dapatkan itu. Dan katanya ada unsur kecemburuan di sini Pak, untuk keterangan daripada interogasinya sendiri setelah dari CCTV tersebut yang terbukti. Maksudnya gimana? Untuk indikasinya gitu Pak, ada rasa kecemburuannya, ada karena sebab akibatnya seperti itu. Oh belum sampai situ. Jadi sekarang ini kita baru memeriksa, fokus kita kepada penyebab kematian. Ada spekulasi bahwa salah satu penyebab kematian adalah adanya penyiksaan. Kita ingin buktikan itu. Kemudian dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu,
kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Itu nanti baru kita cari motifnya apa, kan begitu. Jadi masih ada tahapan-tahapan untuk sampai ke situ. Kami Komnas HAM tidak mau dipengaruhi oleh sekarang ada macam-macam spekulasi. Silakan saja siapapun bikin analisis, bikin spekulasi, kami akan jalan dengan tahapan-tahapan, prosedur-prosedur pendidikan yang kami sudah tetapkan di internal kami. Dan Pak Kapolri sendiri dan Presiden juga sudah mendukung ya? Ya, justru bagi kami itu menjadi catatan tersendiri buat kami ya, karena saya beberapa kali juga dikomunikasi oleh pihak istana ya, besok juga kita akan koordinasi lagi, maka itu menjadi catatan buat kami dalam arti kami akan bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk tidak saja meyakinkan keluarga tentang apa sebetulnya yang terjadi. Masyarakat juga ingin tahu itu, tapi juga kepala negara kita juga ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Tadi ada briefing sebentar dari saya dan saudara Anam dan BK yang poinnya meminta mereka memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak termasuk kepala negara. Karena itu bagi kami itu menjadi penting supaya mereka benar-benar menyampaikan keterangan informasi yang sungguh-sungguh mereka lihat, mereka saksikan, mereka dengar. Katakan yang sebenarnya, itu yang kata arahan dari saya tadi, dan setelah itu kemudian mereka dipisah dalam ruangan-ruangan yang berbeda. Pak, kan ada dua model pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM ya, terhadap ajudan Sambo gitu ya. Khusus Baradae sendiri nanti yang akan diterapkan model pemeriksaan yang mana, terpisah atau? Kalau modelnya ditanyain ya, tentu yang penting kami bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dan seterang-terangnya, itu pasti. Metodenya tentu kita punyalah cara bertanya itu, yang pasti tidak melanggar hak asasi manusia. Sementara itu dari Nusa Tenggara Barat, kejadian nahas menimpa kepala keluarga di lingkungan Kecamatan Rasanee Barat, Kota Bima pada Selasa pagi tadi. Rumah yang dihuni 4 keluarga tersebut dilahap si jago merah pada pukul 6:45 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Damkar yaitu Didi mengaku 2 unit rumah yang terbakar tersebut milik Abdullah Sabria dan Syahrul Ramadan. Saat kejadian korban sedang ada di rumah masing-masing. Kobaran api awalnya terlihat di rumah milik Abdullah Sabria, kemudian menyambar ke rumah anaknya. Masyarakat sekitar pun langsung bergegas untuk padamkan api dengan peralatan seadanya. 3 unit mobil pemadam kebakaran pun diturunkan agar api tidak menyambar ke rumah warga lain. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kejadian ini, namun menurut informasi dari korban dan masyarakat sekitar diduga dari arus pendek. Hal ini didukung dengan sumber api yang pertama kali dilihat di bagian plafon rumah milik Abdullah Sabria. Kita beralih ke Yogyakarta, Sobat Milenial. Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yulianto, menegaskan informasi adanya supporter bola yang meninggal adalah hoax. Kabar korban meninggal ini beredar setelah terjadinya peristiwa kericuhan yang diduga melibatkan oknum supporter sepak bola di sejumlah titik di Sleman pada Senin siang kemarin. Yulianto pun sudah menerjunkan tim untuk mengecek dan berkomunikasi ke sejumlah rumah sakit untuk memastikan tidak adanya korban jiwa pasca keributan yang terjadi di Jalan Gejayan dan kawasan Jombor, Sleman. Saat ini polisi sedang mencari pelaku yang mengunggah dan menyebarkan kabar di media sosial jika ada 2 korban yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara itu dari Lampung, tim Siber Subdit 5 di Treskrim Suspolda Lampung mengamankan 2 selebgram sekaligus YouTuber, Abdi Setiawan Rusli dan Andreas Yuda Prasetya. Keduanya ditangkap karena mengendorse atau mempromosikan situs judi online di akun media sosial masing-masing. Pemilik akun Instagram @abdi dan Iyak-Iyok ini ditangkap aparat penegak hukum di 2 tempat berbeda. Abdi yang kini berusia 22 tahun ditangkap polisi di Kedaton, Bandar Lampung pada Rabu 13 Juli lalu. Dan Andreas yang berusia 26 tahun diciduk di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Juli lalu. Akun Abdi ini diketahui memiliki 625.000, sedangkan Iyak-Iyok 283.000. Keduanya mengunggah Instagram Story dengan muatan konten perjudian. Semua pengikutnya ataupun yang tidak mengikuti akun Instagram
Keduanya bisa mengakses dan melihat konten tersebut. Polisi pun mengamankan barang bukti yaitu 2 akun Instagram Abdi dan Iyak-Iyok, 2 buah SIM card provider, 2 akun email, 1 unit iPhone 13 Pro Max warna hijau, dan 1 unit iPhone 12 Pro Max warna biru. Selain itu ada 10 gambar tangkapan layar yang berisi percakapan di WhatsApp antara keduanya yang dijadikan barang bukti transaksi. Keduanya terancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Upah yang diterima 2 selebgram ini pun terbilang sangat fantastis, yaitu 15 juta rupiah setiap minggu dengan syarat memposting Instastory 2 kali per hari. Dari daerah di Banten, sebuah kereta kelinci alias odong-odong tertabrak kereta Merak, Jakarta di perlintasan Silebu Toplas, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten pada siang tadi. Akibat kecelakaan ini, ada 9 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban terdiri dari wanita dan anak-anak. Kejadian yang melibatkan mobil carry ini terjadi sekitar pukul 11 siang. Korban meninggal dunia pun dilarikan ke RSDP Serang. Informasi yang dihimpun oleh Kapolsek setempat dari sejumlah warga saat menyeberang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu itu, sopir odong-odong tidak memperlihatkan kanan dan juga kiri. Sopir odong-odong pun mengatakan total ada 20 orang yang menaiki odong-odong tersebut. Ada 2 rombongan dari arah Walantaka menuju Kragilan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait Baim Wong yang melepas Citayam Fashion Week. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Kembali di Top News Sobat Milenial. Pro kontra pengajuan merek Citayam Fashion Week yang diajukan antara lain oleh artis Baim Wong akhirnya terjawab. Saat jumpa pers pada Selasa pagi tadi, pelaksana tugas Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Rajuli, menegaskan hingga sebelum pukul 12 siang tadi pihak Baim Wong belum menarik kembali pengajuan merek Citayam Fashion Week di Kemenkumham. Hingga saat ini dari 4 pihak yang mengajukan, sudah 1 pihak yang menarik pengajuan. Berikut kita simak penjelasan PLT Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Rajuli. Nah, terkait dengan merek yang isu sekarang ini lagi ada, yaitu adalah Citayam Fashion Week, itu telah ada 4 permohonan sebenarnya sampai dengan tanggal 25 ini ada 4 permohonan yang diajukan ke kita. Ya. Ada di 2 jenis, di barang, di jasa ada 2 merek, dan di barang namanya ya, di barang ada 2 juga. Jadi yang berkaitan dengan barang ada 2, dan yang berkaitan dengan jasa juga ada 2. Yang menyebut secara langsung yang namanya adalah Citayam Fashion Week itu 3, dan kemudian belakangan baru didaftarkan kemarin tanggal 25, itu hanya Citayam saja. Ya, dia menggunakan kata Citayam saja, itu adalah PT Stik Industri Palekat baru kemarin diajukan. Nah, dari 4 permohonan yang ada, per tanggal 25 Juli kemarin, PT Indigo, bukan PT Indigo, pemohon dengan atas nama Indigo Aditya Nugroho
telah mengajukan penarikan kembali. Ya, ini adalah kita sangat apresiasi sikap ini. Ya, beliau adalah secara fair mengatakan bahwa saya menarik diri karena beliau mungkin beranggapan ini telah menimbulkan polemik dan seharusnya menjadi milik umum karena memang Citayam Fashion Week itu adalah telah menjadi kata yang umum kemudian diambil oleh sekelompok orang untuk digunakan, ya seperti itu. Nah, harapan kita sebenarnya supaya tidak menjadi berkelanjutan polemik ini di masa mendatang, pihak-pihak juga yang telah mengajukan mengambil sikap yang sama sebaiknya dengan sikap daripada Mas Indigo Aditya Nugroho ini untuk ditarik kembali sehingga ini tidak berkelanjutan prosesnya di tempat kita. Karena kalau sudah ditarik kembali di close, tapi kalau belum ini akan mengalami proses yang cukup panjang. Nah, ketika kemudian tidak ditarik kembali, biasanya ini pemeriksaan merek yang kita lakukan itu adalah diperiksa oleh satu orang. Ya, kemudian nanti akan diverifikasi secara berjenjang. Tetapi saya sudah diskusi dengan Pak Direktur Merek dan Koordinator Pemeriksa Merek. Untuk merek ini kita akan bentuk tim yang ketat untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi tidak diperiksa oleh satu orang, akan diperiksa oleh tim, ya, untuk membuktikan bahwa layakkah yang berhak mengajukan merek Citayam Fashion Week ini berhak atau tidak. Apakah BAIM sudah menarik atau ada indikasi untuk menarik atau belum? Sampai saat ini belum mengajukan penarikan, karena pasti kalau sudah mengajukan penarikan ada surat ke kita. Kita juga sudah mendengar informasi itu, tapi sampai saat ini kalau secara forwardkan penarikan kembali, karena ketika pemohon merek mengajukan penarikan kembali, kita akan mengeluarkan surat bahwa ini adalah sudah ditarik kembali dan akan ada statusnya di dalam PDKI Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia bahwa statusnya adalah ditarik kembali. Jadi sampai ini belum ada. Usai mendapat sorotan di media sosial dari warganet, Mbak Im Wong akhirnya melepaskan Citayam Fashion Week yang sebelumnya sudah didaftarkan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Pak Im Wong menyatakan ia tidak ingin masalah terkait permasalahan ini menjadi besar dan berkelanjutan. Ide pertama ini pun muncul bukan mengenai haki, namun hanya ingin menggelar kompetisi agar Citayam Fashion tidak berakhir begitu saja. Dalam video yang diunggah di akun YouTube miliknya, Mbak Im Wong menjelaskan, tidak ada niatan mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Ia justru nantinya ingin memberikan semua hasil untuk Citayam Fashion Week. Langkah selanjutnya, Mbak Im Wong memutuskan untuk Citayam Fashion Week yang sebelumnya sudah didaftarkan sebagai haki, serta ia meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan. Memang kita mau melepaskan, karena menurut saya nggak mau jadi kayak seperti ini ya. Nggak ada niatan kita untuk apa. Tadi juga berpikiran akan dibikin haki bareng-bareng juga sama mereka, cuman saya bilang daripada berkelanjutan lah, oke, saya pun bisa bilang kalah, karena kita juga niatannya tidak kesana sama sekali. Banyak orang tuh sedih juga pas baca ketika mengambil untung dari ini. Saya bilang malah kita mau menjadikan ini suatu acara yang besar dan hasilnya buat mereka semua. Cuman ya bukan salah mereka juga. Terkadang saya juga ketika di posisi mereka gitu ya, membaca, lah diambil loh Citayam Fashion Week sama si ini, ngapain ini? Sebenarnya nggak salah kok kalian, beneran. Saya tidak menyalahkan dan tidak dendam juga sama kalian ya, beneran nggak, demi Allah nggak. Jadi saya mengerti banget, cuman alangkah baiknya kalau mendengarkan dulu, saling mendengarkan, baru beropini. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi naiknya tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Kembali di Top News Sobat Milenial, pemerintah memastikan tarif Pulau Komodo dan Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur naik dari Rp150.000 menjadi 3,75 juta per 1 Agustus 2022. Hal ini dikarenakan kedua pulau tersebut merupakan wilayah konservasi. Meskipun kenaikan tarif masuk yang terjadi di kedua pulau yang merupakan wilayah konservasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan harga tiket masuk untuk Pulau Rinca masih sama. Wisatawan pun masih bisa menikmati serta melihat satwa komodo di Pulau Rinca yang merupakan habitat endemik komodo. Fasilitas di pulau-pulau ini nantinya juga akan dibuat lebih nyaman saat wisatawan berkunjung. Pulau Komodo dan Pulau Padar dipilih menjadi wilayah konservasi untuk menjaga pelestarian lingkungan dan populasi komodo yang merupakan salah satu warisan alam dunia yang memiliki outstanding universal value. Selain itu, Sandiaga Uno juga turut mempromosikan berbagai destinasi wisata yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya berada di daerah Labuan Bajo, yakni menjadi andalan pantai yang sering dijadikan tempat bersuah foto, seperti waterfront Kampung Ujung, ada juga Marina Labuan Bajo, Gua Batu Cermin, hingga Gua Rangko yang dapat dipilih untuk berwisata. Sementara itu dari berita olahraga, Timnas usia 16 tahun saat ini terus berbenah jelang laga Piala AFF yang akan dimulai hari Minggu nanti di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Para pemain skuad Garuda Muda ini menjalani latihan di bawah asuhan pelatih Bima Sakti. Latihan para pemain Timnas U16 ini berlangsung di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta. Selain latihan fisik, para pemain muda Indonesia ini juga terus dilatih pematangan taktik jelang laga perdana hari Minggu 31 Juli nanti. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Bima Sakti. Mantan kapten Timnas ini meminta para pemain untuk bekerja keras di lapangan dan tidak boleh menganggap remeh lawan karena tim bermain di kandang sendiri. Skuad Garuda Muda ini berada di satu grup bersama Filipina, Singapura, dan Vietnam. Kita mulai lagi ya dari persiapan kita kemarin di tanggal 12 ya, hari Selasa kemarin. Kemudian hari ini banyak kita semua sudah game, di mana sekarang kita ini kan masalah defense dan transisi setelah defense ya, transisi positif ya, bagaimana mereka setelah rebut bola langsung bisa melakukan counter attack, melakukan penyerangan. Itu yang kita fokuskan latihan pagi hari ini. Masalah defense, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan pressing di depan ya, press build up ya, jadi mereka mempersulit lawan bagaimana supaya nggak bisa build up gitu, karena ini penting juga. Dan insya Allah juga kita ada 2 kali agenda uji coba di sela-sela 1 minggu ini. Jadi kita bikin simulasi bagaimana kita nanti di turnamen AFF U16. Jadi hari ini main, recovery 2 hari, kemudian main lagi, recovery 2 hari, main lagi. Untuk mematangkan strategi, rencana Timnas U16 ini akan menggelar uji coba sebelum tampil di laga perdana di Stadion Maguwo Harjo, Sleman hari Minggu melawan Filipina. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.